Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Aisyah Fitri dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 418191200017. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Komputer Masyarakat. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual yang pertama yaitu mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Dan yang kedua yaitu bersifat eksklusif dan mutlak. Di sini HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dan yang kedua, hak kekayaan industri. Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai yang telah direvisi dan diamandemenkan pada 2 Oktober tahun 1979, perlindungan hukum kekayaan industri meliputi 1. Paten, 2. Merek, 3. Rahasia dagang, 4. Desain industri, 5. Tata letak sirkuit, dan yang terakhir pelindungan varietas tanaman. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan A. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukannya. Yang kedua, merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dan selanjutnya, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai sifat nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan B. Kekayaan industri informasi. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Merek dagang sama seperti yang terdapat di hak kekayaan industri tadi. Dan selanjutnya paten, desain produk industri, indikasi geografi, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir pelindungan informasi yang dirahasiakan.
Dan soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh penyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa dijadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umum, dan mata lainnya bisa dijadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lainnya. Contoh etika profesi di bidang IT yaitu kode etik seorang profesional teknologi informasi, dan yang kedua kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Dan yang kedua menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara negatif dan langsung masalah suku, agama, dan ras. Selanjutnya, etika programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Dan yang terakhir, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Soal yang keempat, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Munculnya informasi di masyarakat menyebabkan masyarakat harus mengelola informasi. Bagaimana cara anggota masyarakat memperlakukan informasi? Penghargaan terhadap informasi, bagaimana cara orang mencari informasi dan bagaimana orang membutuhkan informasi. Memunculkan istilah masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Definisi lain dari masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan penggunaan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Dan soal yang kelima yaitu bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini. Berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia cyber adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melawan hukum, dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan dalam dunia maya secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Nampak jelas bahwa cybercrime dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas.
Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana, serta akibat yang ditimbulkan dapat terjadi pada beberapa negara. Disinilah salah satu aspek transnasional atau internasional dari kejahatan ini. Berikut contoh kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, yang emailnya telah dibajak menipu untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang yang mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik Lukman Hakim Saifuddin. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dalam hal ini, Lukman Hakim Saifuddin mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dengan penerapan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam pasal ini, pelaku yang membajak email Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, telah menyebarkan berita bohong dengan unsur penipuan untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang yang mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik Lukman Hakim Saifuddin, sehingga pelaku dapat dikenakan pidana sebagai tertera pada pasal 45 ayat 2 tentang ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus yang menimpa Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP pasal 378 tersebut dimaksud pidana penjara paling lama 4 tahun. Akan tetapi, dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan pidana paling lama 6 tahun. Dan soal yang terakhir, soal ke-6, yaitu jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dengan kelompok saya yaitu mengajarkan kepada guru-guru SD penggunaan Google Platform, contohnya seperti Google Meet, Google Drive, Google Classroom, dan Google Form. Saya dan kelompok saya mengajarkan agar para guru bisa secara maksimal menggunakan internet sebagai fasilitas pengganti pengajaran tatap muka dengan maksimal agar tidak memiliki keterbatasan atau memudahkan para guru-guru untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Sekian dari jawaban dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.